Haleluya. Kami bersyukur betapa lebarnya, dalamnya kasih-Mu atas seluruh hidup kami, Bapa. Kami mengakui kalau kami hari ini ada, kami kuat, kami sehat, kami terlindung dan terjaga karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Glory, glory. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Glory, glory. Haleluya. Angkat hatimu kepada Tuhan. Berikan suaramu yang terbaik, gerak tubuhmu yang terbaik bagi Tuhan, ekspresimu yang terbaik bagi Tuhan. Senang hati kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah Engkau lewat setiap pujian kami, suara kami, gerak tubuh kami, mimik wajah kami, semua kami persembahkan kepada-Mu, Bapa. Dan ajar kami terus untuk memuji Engkau lebih dan lebih indah lagi. Terima kasih. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Bapa, urapi kami semua. Roh Kudus, ambillah hidup kami dan urapi kami semua dalam mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati kami semua yang hadir hari ini dari awal sampai berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengar firman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Haleluya. Salam buat kita semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Di sini agak padat dikit. Jangan berlomba ke belakang, tapi berlomba ke depan, Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih lagi ya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Tema kita adalah iri hati. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan hari ini berbicara tentang iri hati atau kepahitan. Nah, Bapak Ibu, pesan dari firman Tuhan bagaimana kita akan bebas dari iri hati dan kepahitan. Nah, pertama memang kita mesti pahami dulu akar masalah. Kenapa sampai timbul iri hati di hati kita, atau timbul kepahitan di hati kita. Nah, ibu bapak, iri hati adalah penyakit hati yang dapat membusukkan dan merusak seperti akar kejahatan. Jangan main-main dengan iri hati. Jangan main-main dengan kepahitan. Karena itu penyakit yang dapat membusukkan dan merusak seperti akar kejahatan. Ini berasal dari ketidakpuasan iri hati dan kepahitan ini. Ya, berasal dari ketidakpuasan dan kebencian. Mirip seperti empedu yang pahit. Bapak Ibu, contoh dalam Alkitab ada. Ada Kain yang iri terhadap siapa? Adiknya sendiri yang bernama Habel. Maka karena iri ada kebencian, benci dia sama adiknya, sampai akhirnya dia tangannya sendiri membunuh siapa? Adiknya. Adiknya mati di tangannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita
memelihara iri hati dan kebencian. Iri. Apa itu kepahitan? Nah, kepahitan itu luka yang tidak diobati. Kepahitan adalah sikap dan perasaan pahit yang timbul dari rasa sakit hati atau kekecewaan yang berlanjut karena perkataan atau perbuatan orang lain. Kepahitan pada dasarnya adalah ketidakmauan untuk mengampuni dan terus-menerus mengulang-ulang kesalahan orang lain dalam pikiran yang pada akhirnya merusak hati. Amsal 14:30 menyatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Yakobus 3:16 mengatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan atau kepahitan juga, karena tadi kepahitan itu lahir dari iri hati. Efesus 4 ayat 31, mari kita baca. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Lalu yang kedua, menutup diri. Ketiga, bersikap kasar, menyerang terus, gak pernah salah. Mudah merasa terpojok atau tertuduh, sulit menerima atau mengakui kesalahan. Pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, bagaimana kita menang atas iri hati dan kepahitan? Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, menurut firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan. Tokoh agama di seberang sana, pendeta seberang sana, iri hati terhadap siapa? Terhadap Paulus. Kenapa? Semakin banyak orang menjadi pengikut Yesus waktu itu, percaya kepada Yesus, karena pelayanan Paulus memberkati. Pelayanan Paulus memberi jawaban kepada kebutuhan orang. Pelayanan Paulus itu menyentuh masyarakat, walaupun dia ada di dalam apa? Penjara. Tembok, dikelilingi tembok, terbatas pergerakannya, tapi pelayanan Paulus tidak pernah terbatas oleh tembok. Amin. Dari penjara dia menulis surat kepada jemaat-jemaat supaya jemaat tetap kuat dan tetap dalam sukacita. Sukacita sejati bukan karena keadaan, melainkan karena kehadiran Tuhan. Ini garis bawahi Bapak Ibu. Sukacita adalah tanda hati yang sehat. Itu sebabnya kita diajak bersukacita ketika memuji Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Mesti dinikmati Bapak Ibu, ekspresikan gitu. Sukacita kita bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan ada beserta kita. Latih diri untuk bersyukur setiap hari, bukan atas apa yang kita miliki, tetapi atas siapa yang menyertai kita. Haleluya. Dan yang kedua, berlomba. Bapak Ibu Saudaraku, berlomba dalam kebaikanlah. Kata lemah lembut berarti murah hati dan tidak keras kepala. Kelemah lembutan dan kemurahan hati mematahkan iri hati dan kepahitan dalam diri kita. Nah, anak muda, jangan buang energimu untuk sebuah hal yang tidak membangun pada dirimu, yaitu apa? Iri dan benci. Terakhir, berjuang khawatir. Kekhawatiran itu membuka pintu iri hati, tetapi doa menutup dengan damai sejahtera. Itu sebabnya berjuang melawan kekhawatiran dengan apa? Doa. Baca firman. Karena di dalam firman itu ada janji yang manis dari Tuhan.
Itu sebabnya orang yang suka dan senang membaca firman Tuhan, kitab Mazmur pasal pertama katakan dia akan seperti pohon di tepi air. Berbahagialah orang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan tumbuh menjadi seperti pohon di tepi air. Tadi ada poin yang sangat penting kita harus imani, adalah penyertaan Tuhan. Dunia sedang bergoncang, tapi ingat, Tuhan masih ada menyertai kita. Amin. Dan itu harus kita jaga. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah. Kita bangkit berdiri bersama, lepaskan diri kita dari iri hati dan kepahitan. Izinkan Roh Tuhan menjamah kita. Terima kasih. Pujilah Engkau Bapa, firman-Mu hidup di hidup kami. Tidak ada kebencian di dalam Engkau, tidak ada kepahitan. Dibebaskan, dimerdekakan, dan kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus boleh maju di depan. Haleluya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan roti dan anggur di hadapan kami, sehingga roti dan anggur ini akan membawa kesembuhan bagi kami. Mujizat terjadi atas hidup kami. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang jauh dari Tuhan menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak dapat lagi yang kasih kepadaku Kalau Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni, sehingga terhindar dari kepahitan, apalagi iri hati.
Arahkan hatimu kepada Kristus yang mati di kayu salib, mengorbankan seluruh hidupnya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkan firman Tuhan, sembari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara sekalian percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Dari sekujur tubuh Yesus mengalir darah segar. Darah itulah menghapus dosa kita. Tidak ada korban yang lain yang bisa menyelesaikan dosa kecuali darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Apakah saudara sekalian percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk korban bagi kami. Kami sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Dosa-dosa kami sudah diampuni. Hidup kami ditahirkan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Kami yang lemah, kami sudah kuat kembali. Oleh sebab itu Bapa, pakailah hidup kami menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, kesaksian yang hidup di mana kami ada. Pakai kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang, mengasihi orang sekitar kami Bapa. Pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi garam dan terang dunia ini Bapa. Sehingga lewat hidup kami banyak orang bertobat datang kepada Yesus. Pelayanan kami semakin maju karena Tuhan memakai kami terlibat dalam pelayanan ini, mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami di rumah tangga kami menjadi berkat, sehingga rumah tangga kami terberkati Tuhan, maju bertumbuh lewat kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami bawa persembahan kami, tolong kami memberi senang hati, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagimu syukur kami. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh indah memang Tuhan yang dapat kita hari ini. Untuk itu kita berikan yang terbaik dari Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.